Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zulkarnain MSI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nurul Bania, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang 1. Pendapatan nasional, 2. Uang, 3. Inflasi, 4. Perekonomian 3 sektor, dan 5. Pengangguran. Pembahasan materi 1. Pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah hasil yang diterima dari setiap anggota masyarakat ataupun rumah tangga keluarga yang langsung digunakan maupun dikonsumsi pada waktu tertentu atau 1 tahun. Tujuan menghitung pendapatan nasional. 1. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. 2. Untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. 3. Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. 4. Untuk menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. 5. Untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. 6. Pendapatan informasi tingkat kemakmuran masyarakat. 7. Membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. 8. Untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Rumus menghitung pendapatan nasional atau produksi. Y sama dengan P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 tambah Pn kali Qn, di mana Y adalah pendapatan nasional, P adalah harga, Q adalah jumlah. Adapun rumus pendapatan, Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P, di mana Y adalah pendapatan nasional, R adalah pendapatan gaji, W adalah pendapatan sewa, I adalah pendapatan investasi, P adalah pendapatan usaha. Rumus pendapatan pengeluaran. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, I adalah pendapatan investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, M adalah impor. Pembahasan materi 2, yaitu uang. Pengertian uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah yang dapat diterima secara umum. Syarat benda yang dijadikan alat pembayaran. 1. Benda itu bernilai dimanapun. 2. Tahan lama. 3. Mudah dibawa atau ringan. 4. Tidak mudah dipalsukan. 5. Apabila pecah tidak mengurangi nilainya. 6. Jumlahnya terbatas. Dan 7. Ada jaminan. Jenis-jenis uang. 1. Uang kartal atau uang yang digunakan sehari-hari. 2. Uang giral. Adapun nilai uang. 1. Nilai nominal. 2. Nilai real. 3. Nilai kurs. 4. Nilai intrinsik atau biaya pembuatan uang. Fungsi uang. 1. Sebagai alat tukar-menukar. 2. Sebagai pengukur nilai. 3. Sebagai penyimpan nilai. Standar barang. Standar barang adalah apabila suatu negara mencetak uang senilai $1, negara tersebut wajib mencadangkan barang berupa emas dan perak senilai uang yang mereka cetak. Standar kepercayaan. Standar kepercayaan adalah apabila suatu negara akan mencetak uang, maka negara tersebut tidak perlu mencadangkan emas dan perak senilai uang yang mereka cetak. Pembahasan materi 3, yaitu inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Penyebab terjadinya inflasi. 1. Meningkatnya permintaan. Inflasi yang terjadi disebabkan karena meningkatnya permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. 2. Meningkatnya biaya produksi. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku. 3.
tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Macam-macam inflasi. 1. Inflasi ringan, yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum mengganggu perekonomian suatu negara. 2. Inflasi sedang, yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. 3. Inflasi tinggi, yaitu inflasi yang paling parah akibatnya harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali lipat. 4. Inflasi sangat berat, yaitu inflasi yang terjadi mengacaukan perekonomian suatu negara atau sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Dampak inflasi. 1. Dampak inflasi terhadap pendapatan. 2. Dampak inflasi terhadap minat. 3. Dampak inflasi terhadap kalkulasi. 4. Dampak inflasi terhadap ekspor. 5. Dampak inflasi terhadap efisiensi. Pembahasan materi 4. Perekonomian 3 sektor. Pengertian perekonomian 3 sektor. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam sesuatu perekonomian. Sumber-sumber jenis penerimaan. 1. Pajak. Pajak suatu pungutan yang dikenakan pada suatu objek, entah itu barang, jasa, atau aset tertentu, yang memiliki nilai manfaat dan menjadi kontribusi wajib bagi warga negara yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak. Pendapatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Jenis-jenis pendapatan negara bukan pajak yaitu 1. Pemanfaatan sumber daya alam. 2. Pelayanan. 3. Pengelolaan kekayaan negara dipisahkan. 4. Pengelolaan barang milik negara. 6. Pengelolaan dana. 7. Hak negara lainnya. 3. Hibah. Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa. Devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah. Sumber-sumber jenis pengeluaran negara. 1. Belanja negara seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi BBM, dan non-BBM. 2. Belanja daerah seperti dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana otonomi, dan penyesuaian. Pembahasan materi 5, yaitu pengangguran. Pengertian pengangguran. Pengangguran merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Penyebab pengangguran. 1. Besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. 2. Masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. 3. Adanya kemajuan teknologi dan menggantikan manusia. 4. Tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. 5. PHK. 6. Pemerintah memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. 7. Harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. 8. Masalah geografis atau jauh dari perkotaan. 9. Persaingan pasar global, kemiskinan. Dampak pengangguran. 1. Berpotensi membuat keuangan negara membengkak. 2. Meningkatnya angka kriminalitas. 3. Dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. 4. Dapat menyebabkan kesenangan kesempatan bekerja. 5. Dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan. 6. Menurunkan daya saing. 7. Meningkatnya angka kemiskinan. 8. Dapat menyebabkan kesenjangan
kesenjangan sosial. 9. Menyebabkan kondisi politik di suatu negara. 10. Meningkatnya konflik dalam rumah tangga. Jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. 1. Pengangguran siklis merupakan pengangguran yang terjadi karena krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. 2. Pengangguran deflasioner merupakan pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada lowongan kerja yang tersedia. 3. Pengangguran voluntari merupakan pengangguran yang terjadi karena orang tersebut lebih memilih untuk tidak bekerja walaupun ia masih mampu untuk bekerja. 4. Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur pada sektor ekonomi dari suatu negara. 5. Pengangguran teknologi merupakan pengangguran yang terjadi karena kemajuan teknologi yang dapat menggantikan tenaga manusia dengan mesin yang nilai lebih mudah dan murah. 6. Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya perbedaan pemerintah tenaga kerja dengan penawaran kerja yang tersedia. 2. Pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. 1. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan sebuah situasi di mana orang tersebut sama sekali tidak bekerja serta tidak berusaha mencari pekerjaan. 2. Setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur merupakan situasi ketika seseorang bekerja namun tenaga tidak dimanfaatkan maupun diukur dari jam kerja yang ia lakukan. 3. Pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung merupakan pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal atau maksimal. Sekian materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.